Tidur sangat penting. Ketika badan kamu capek, tidurlah. Tidurlah, jangan banyak berpikir dulu. Dikurang-kurangi dulu, jangan panas terus kepala itu, ya kan? Oke, sepakat ya? Untuk semua mereka yang diambil posisi kepimpinan harus cukup tidur. Silakan. Tuh, kalau mau jadi pimpinan yang penting tahu tidur, jangan mikir terus. Wah, meledak. Mau jam 8 yang paling bagus saya dengar tidur harus jam 9. Saya dengar yang paling sehat jam 9, bangun jam 4, jam 5, jam 6. Tapi nggak bisa update berita tengah malam. Nggak tahu ini apa ya? Ini sudah biar news junkie ya, ya kan? Ya, right? Betul. Kita ini sudah kena lah itu, benar nggak? What's happening? Katanya anak-anak muda sekarang, ya kan terlalu tergantung gadget ya. Iya. Dan harus, karena katanya ada detox gadget katanya. Ya. Ada masuk kemana nggak boleh bawa gadget. Nggak boleh. Penelitiannya adalah misalnya di Amerika, Eropa sekarang rata-rata. Teman-teman kalau main TikTok dibatasin, jangan main TikTok terus, jangan. Ya sekali-sekali nonton berita, sekali-sekali bercanda, sekali-sekali nyanyi, itu yang benar supaya ini otak ini ya encer-encer juga gitu loh. Rata 8 jam sehari mereka di exposed to gadget 8 hours a day. That's a long time in your life. Iya. Saya kalau lihat, even itu saya punya Ustaz, lagi duduk, apa berjam-jam. Dan jago ya, dia punya tag tangannya, dia bisa kirim WA luar biasa itu. Teknologi jempol gitu. Jempol. Nah teman-teman kalau tapping apa itu ya jangan diikutin arahnya jempolnya, tapi kita pikir nih apa yang harus saya tapping gitu. Maksudnya itu sama dengan pikiran kita, hati kita, itulah ya ceritanya tuh. Boleh tambah satu yang Mungkin nanti serius atau enggak? nanti kita siap, nanti kita keliling. siap. Moderator Pak, Iya. ikut. Yang Mbak Reno belum. Yang kedua Mbak Reno Pak Richard. Bapak ada feeling ternyata yang kedua emang. Udah dibocorin lah. Memang dalam susunannya saya nggak bohong Pak. Memang susunannya Mbak Eno. Nah sekarang kesempatan kedua kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Mas Moderator, terima kasih. Iya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato. Teman-teman ini Retno Pinasti dari SCTV ya, dari SCTV. Teman-teman masih ingat kan Retno Pinasti? Ini dari SCTV teman-teman. Bapak, beberapa hari lalu Pak, waktu ulang tahun Danantara yang pertama, waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya, setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa Pak. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Wah ini teman-teman. Ini permisi ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini kan sering banyak nih yang bertanya pada saya. Kalau mau solusinya, makanya ceritakan semua yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau yang ini kan laporan, kalau yang saya kan kasusnya. Kalau cerita yang ada yang ditutup-tutupi, maka
analisanya jadi salah. Kalau analisanya salah, solusinya juga salah. Begitulah kira-kira ya, kita dengarkan dulu. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga, saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah, katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran. Yang jelas bukan saya, itu aja intinya. Karena kita nggak dipakai ya teman-teman ya. Tapi kita rakyat tetap harus mengkritisi melalui apapun itu. Oke? Devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas moderator ya. Pertanyaan tadi ya. 3 ya. Tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah Laporan palsu. membudaya. Saya kira di semua institusi. Tuh, sudah ditebak tuh. Kalau ada yang lapor-lapor itu pasti laporan palsu, itu banyak sekali. Saya juga pernah dengar begitu. Ya kan? This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Nah, teman-teman, tuh Pak Prabowo menyampaikan, ya kita harus mau menerima laporan yang tidak enak. Ya teman-teman, kalau ada yang tidak enak, ada yang ini, sampaikan saja. Melalui apa? Ya karena punyanya media, ya melalui media. Tapi yang penting benar, gitu loh ya. Kebas lagi. Aduh, iklan teman-teman, iklan. Ini pecat pembantu yang buat laporan palsu, itu benar itu. Gak boleh ada toleransi terkait dengan laporan palsu. Ya masyarakat, yang rugi masyarakat. Ya nggak, yang rugi masyarakat. Untuk itu kalau ada laporan-laporan nggak benar, seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, ya kita harus suarakan terus ini teman-teman, jangan pernah berhenti. Saya suka monitor. Kita dengerin apa sebenarnya yang kita ininya. Kalau pro dan kontra itu biasa, tetapi fakta di lapangan kita harus suarakan. Apapun yang terjadi di lapangan kita suarakan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita juga harus kritisi teman-teman, ya. Jangan takut. Posting podcast yang menyakitkan pun saya nonton, karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang
tidak baik, umpamanya ya. Dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Oh, dia dikritik lewat podcast, lewat apa saja, dia nggak apa-apa untuk membuat dia lebih baik, lebih waspada gitu loh. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, saya langsung cek, panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Nah, ini sudah bicara tentang MBG nih teman-teman. Bagaimana MBG di tempat Anda? Silakan disuarakan. Ini sudah masuk ke MBG nih. Nah, apapun itu yang penting dengan kebenaran ya. Jangan dengan fitnah pokoknya. Jangan dengan fitnah. Pokoknya dengan kebenaran ya, termasuk program MBG. Itu ya, termasuk program MBG. Kirim orang-orang saya ngechat. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Iya, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali. Itu Bu Nani yang itu memang dari dulu sebelum jadi presiden dia juga sudah temenan baik. Menjadi wakil kepala MBG. MBG. Wakil kepala apa itu? Gizi lah apalah pokoknya gitu. Yang mengkritik bukan karena dendam, tapi fakta di masyarakat. Iya, terus suarakan. Nggak apa-apa itu, mengkritik itu nggak apa-apa. Yang penting untuk kebaikan. Jangan sampai ini terus-teruskan menjadi masalah di kemudian hari. Ya kan? Makanya kalau mengkritik, faktanya gitu. Yang penting itu fakta. Kalau fakta itu nggak ada masalah. Ya, dia sidak terus kerjanya. 1030 nih. Iya, datanya 1030 Pak. Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total 1.000 surat peringatan. Tuh tentang ini SPG nih ya, tentang ini ada catatannya itu. Makan bergizi gratis 1030 SPPG suspend. Suspend itu artinya di inilah ya. Oke. Presiden nggak usah ikut-ikutan TNI. Presiden aja. Nggak usah ikut-ikutan TNI. Iya, benar. Kita akan dengarkan nanti sampai ke sana. Ini masih dari Presiden, masih di MBG ya. Banyak yang busuk makanannya. Nah itu di video. Saya juga kok kirim videonya. Yang sudah disuspend 1030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres, tuh standarisasi, benarkah demikian? Nah, faktanya di lapangan ada yang sayur apa itu, ada yang ubi apa itu, ada yang telo. Itu teman-teman, di foto aja. ditutup, disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun. Di Jogja MBG dikasih ikan lele mentah untuk dibawa pulang. Nah Pak Prabowo, tuh di Jogja itu ada itu lele hidup. Nah itu mau diapakan tuh lele hidupnya, lele mentah itu. Pak Prabowo, ini koreksi aja, tapi koreksi yang benar. Gitu Pak Prabowo. Ini juga jadi pertanyaan masyarakat. Terima kasih ya. Dari Jogja itu MBG-nya dikasih ikan lele mentah untuk dibawa pulang. Wah ini gawat ini. Kalau 10 kali lele mentah berarti bisa 10 ekor dong. Ya enggak? Ibu
ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Nah teman-teman, boleh komplain teman-teman. Ini kita catat nih omongannya Pak Presiden. Jadi kita boleh komplain dong, kita sebagai warga masyarakat, ya nggak? Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu di satu titik, saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali, naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan di batalion ini terjadi ini di saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan dari helikopter gini-gini. Oh ini saya di sini waktu itu. Kenapa ini ya? MBG ngabisin anggaran, baguslah dikasih duit aja untuk pemerintah. Ini sepakat dengan saya nih, bagus nih, ngebutuhin anak saya ponakan ya, betul-betul saya suka nih. Yang benar berikan saja dengan, wih sama juga ini pendapatnya nih, gila, sama dengan pikiran saya. Makanya teman-teman disuarakan, jangan hanya bisa tapping di tempat saya, disuarakan di VT-VT-nya itu loh, di ini supaya juga sampai ke beliau ini, karena dianggapnya tidak ada yang bersuara katanya, gitu loh ceritanya itu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh, Anda ngerti? Nggak paham. Apa yang Bapak lakukan waktu Niatnya saya telepon ke komandannya, kenapa kok nggak lapor? Nggak enak komandan. Itulah yang dibilang ABS itu, nggak boleh ABS. Itu bisa menyebabkan begini. Malam Mr. Jailu, malam MBG. Aduh, kok MBG-nya hilang tadi, gimana sih? MBG menghasilkan AI, pendidikan gratis menghasilkan generasi muda yang cerdas. Iya, kita itu mau mencerdaskan bangsa, tapi masalahnya tuh bagaimana kalau sudah ada yang mau ngambil uang dari MBG itu, jadi sayur jadi ini, ya sudah ada banyak masalah lah. Tapi teman-teman tolong teman-teman di ini ya, MBG lebih bermanfaat untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Tuh, ini masukan-masukan ini. Insya Allah sampai ya. Saya akan putar kembali di channel saya yang lain ya. Saya akan putar kembali. Teman-teman, masukan teman-teman saya akan baca dan mudah-mudahan masukan teman-teman itu didengar sama Pak Presiden ya. Yang penting positif. Ayo kita bangun nih negara ini. Kalau memang nggak baik ya kita tunjukkan bahwa itu nggak baik, nggak bermanfaat dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman boleh tapping, boleh. Kan begitu, niatnya. Tapi menurut saya kamu lain kali jangan ya. Kasih tahu apa adanya. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. So ini masalah. Di dapur SPBG pasti ada korupsinya, pasti, karena beli sayur itu sudah
turunkan, minta harganya. Beli ikan sudah minta turun harganya. Dan terus uangnya itu nanti ditulis seperti itu. Itu fakta loh teman-teman, fakta lah. Kita kan juga tahu lah, ya kan? Dari Hasan, pemimpin kalau masih ada Mulyo, nah ini jangan sentimen kawan. Tapi yang ini aja, yang substansial ya, jangan karena kebencian ya. Omon-omon, oke, tidak apa-apa. Maksud saya itu Pak Prabowo, jangan hanya omon-omon saja, dibuktikan gitu loh Pak Prabowo. Jadi saya karena itu kemarin tuh di Nantara, laporan pertama Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk laporan benar nggak? Yuk jangan. Ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh. Saya ini sekarang bertanggung jawab atas dana Pak. Neni Suhaini, MBG Mubasir, banyak yang dimakan, kebuang percuma, betul sekali karena ini ada MBG di belakang saya. Bermanfaat untuk generasi masa sekolah gratis, anak Indonesia jadi cerdas. Iya, kalau untuk pendidikan, betul ya. Effendi, kapan presiden turun belusukan kok cuman terima laporan ABS, jangan cuman jalan-jalan doang. Sampean tapping, tujuannya kemana? Ayo yang di mana nih supaya saya sampaikan melalui media saya, ya. Silakan disidak di mana gitu, karena kemarin kayaknya ada di Aceh, ada di mana. Coba Imas, kasih uang untuk belajar lebih baik daripada dikasih makan gratis. Ini dari tadi saya sependapat. Kasih uang saja langsung ke ibunya, biar ibunya yang masak. Itu. Khotijah, MBG cuman bikin bobrok. Iya itu, saya dengar-dengar sudah ada nih upaya-upaya ini. Upaya-upaya ada tadi yang ngasih ikan lele hidup itu, ya kan? Pak Prabowo harusnya di 1 bulan cenderung langsung ke sekolah apa. Prabowo gagal, mending mundur sajalah. Tuh Pak Prabowo ada yang rakyat bilang nih, Pak Prabowo gagal. Mas kapan main-main di Papua? Tuh Pak Prabowo diajak main ke Papua tuh Pak Prabowo. Mending buat pendidikan, iya kalau buat pendidikan gratis tuh pendidikannya makin maju, guru-gurunya makin semangat, anggarannya makin ini, ya kan? Saya sepakat nih yang berpikiran maju nih. Neni Suheni, iya ada ikan lele 3 biji akhirnya dibuang. Anak saya gak suka, iya yang siapa juga yang mau makan lele. Mendingan sama tempe, sama tahu tuh malah ini. Cus, kalau uang MBG langsung dikasih ke ortu, kira-kira sistem apa yang menjaga standar gizi cukup untuk anak? Ya kalau masalah dibilang stunting gizi dan sebagainya itu kan selektif ya. Tidak inginlah. Kenapa kok anaknya tidak dikasih makan yang bergizi? Ya karena nggak ada duit. Tidak mungkin kalau aku ada duit masa aku kasih makan anak saya tidak bergizi. Yang penting tuh ada duit. Ada duit tuh pasti anak-anak bahagia. Apalagi kalau ibu-ibu, emak-emak dikasih duit. Yang penting dikontrol kan, Itu sih. Enggak Pak, begini bisa ya. Saya bisa audit ya, siapa? Itu dasarnya saya ngomong. Atau juga diserahkan ke sekolah-sekolah malah lebih bagus ya kali ya. Guru-gurunya masih tahu lah yang mana bergizi, malah bisa dikontrol ya itu ya kalau di sekolah ya. Itu. Ya kan. We have to have a new culture. Yeah. Culture ini harus walaupun sakit, pahit, we have to face reality. Teman-teman jangan saling nyerang-nyerang pendukung ya. Ini yang ada saja, yang terjadi aja. Pak Prabowo harusnya 1 bulan terjun langsung ke sekolah. Dimakan apa enggak, tidak dimakan di tempat Pak Prabowo itu sekali-sekali ke sekolah, jangan ke sekolah yang direncanakan itu ya. Baik-baik itu kalau direncanakan, dadakan gitu loh Pak Prabowo, gitu ya maksudnya ya. Pak Broro lah gimana sih? Masuknya kasih kantin sekolah ya. Iya. Coba teman-teman ide-ide yang bagus. Insya Allah ini saya akan tayangkan di YouTube dan akan saya tag ini Pak Prabowo dan Najwa Shihab ya. Cari kerja sulit, cari kerja susah.
Kalau MBG diuangkan, mungkin sekolah dan posyandu bisa difungsikan sebagai alat kontrolnya. Bisa, bisa. Ide-ide yang bagus itu. Artinya begini, saya kok ini ya di rumah saya aja. Tidak mungkin anak saya dikasih makan barang tidak enak atau makanan tidak enak kalau ada uang, ada makanannya. Nah masalahnya kalau nggak ada uang, nggak ada makanan, mau dikasih apa? Dan stunting itu di Indonesia itu selektif prioritas orang-orang tertentu, ya kan? Banyak kok di kampung-kampung tuh anaknya yang sehat, ya kan? Walaupun hanya dikasih makan, tapi ya sehat juga. Seperti saya dulu ini, mulut saya lebar ini, karena dulu saya di lotek-lotek, apa nih bahasanya tuh, di lotek waktu bayi itu, tekan-tekan itu supaya masuk di perut saya. Makanya sehat juga. Jangan takut dengan stunting. Kalau ada uang pasti dikasih makan enak itu. Percayalah, percayalah. Ini masukan untuk Pak Prabowo nih, karena ini kesempatan. Kapan lagi kita ngomongin, ya nggak? Karena ini sudah dibuka oleh mereka. Kita harus realitas lah. Dan kita harus siap terima tidak baik. Kita harus siap. Nah tuh Pak Prabowo sendiri mengatakan kita harus siap memberikan menerima saran dan masukan. Makanya teman-teman ayo kita buat saran. Kalau Pak Prabowo marah, kau sendiri yang bilang, ya kan? Berikan saya masukan, ya nggak teman-teman? Dimaki-maki, kita harus siap dicurigai, nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Hartono, mending dapur MBG di sekolah kerjasama sama wali murid. Iya sih itu enggak menghemat biaya itu. Tidak ada namanya mobil MBG yang tiap hari bolak-balik menggunakan bensin, sopirnya digaji. Ya saya itu kalau penghematan mungkin begitu ya. Kalau turun lokasi jangan buat temu janji, turun diam-diam. Itu maksudnya dadakan ya, itu bener tuh. Bang, kalau presiden yang kuntrul, kok kuntrul? Kalau presiden ya jangan ngurusin beginian. Kalau presiden yang tiba-tiba datang pasti disiapkan Indonesia merdeka, merdeka dan seterusnya gitu. Iya kan? Lebih baik tuh diam-diam kayak nyusup gitu loh. Tahu-tahu ini apaan nih, kayak kemarin tuh kan ada yang ditemukan rame-rame, ya nggak teman-teman? Sekolah posyandu, aduh. Ayo teman-teman sambil tap-tap layar dong, masa baru 200? Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Tuh, hati-hati ini. Berapa sih satu bulan itu MBG itu berapa triliun? Ngeri loh itu. Itu kalau 1 tahun berapa mega itu. Ya nggak teman-teman? Nah itu juga harus diperhitungkan juga, ya nggak? Tunggu saya bacakan nih. Disarankan Presiden sering-sering belusukan, jangan cuma terima laporan ABS, jangan cuma omon-omon. Tuh Pak Prabowo. Sekali-sekali belusukan di sekolah yang nggak usah kasih tahu, nggak usah protokoler, bahaya itu. MBG aja dibahas kecil itu mas. Gimana? Iya dong MBG yang dibahas ini karena Pak Presiden baru mengatakan MBG ini. Ganti uang tuh anak yang membutuhkan aja. Menkyu kan udah usul, tapi Pak Prabowo belum nalar. Pak Menkyu, Pak Menteri, siapa namanya itu tadi, Pak Purbaya harus menjelaskan ini, ya nggak teman-teman ya. Ini teman-teman kok nggak ada yang tap-tap layar Pak? Nggak suka yang membahas ini ya? Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu. Tunggu dulu. Ini ada yang ngomong bagus nih. Anggaran MBG dialihkan untuk biaya pendidikan dari SD. Ini pendidikan sudah gratis, pendidikannya sudah gratis. Untuk yang negeri-negeri itu sudah gratis. Masalahnya itu anggarannya tuh kayak katanya sih anggarannya dikurang-kurangin. Prestasi keluarga pernah Presiden NKRI tanpa berbenah, tanpa prestasi. Aduh, kamu nulisnya kok sama? Itu kan yang dinikmati masyarakat Indonesia generasi muda lagi itu kan baik. Kalau masalah niatnya baik, tapi kan ada
kita lihat sendiri kan yang rame di media itu. Rush to the problem. Ada fee. Solve the problem. Nah, itu. Berarti kritikan dari pers atau dari pengamat nggak masalah ya Pak? Karena tiap hari Bapak sempat ini nih Pak, katanya pengamat ada beberapa yang mau apa ya itu istilahnya? Enggak, jadi gini. Yang di Dapurnya yang dibahas Pak. Aku ya nggak bisa bahas dapur, wong ini kaitannya di situ kok. Aku tuh ngurut dari situ baru mereaksi di sini. Makanya teman-teman rajin lah, follow dulu, terus apa bikin viti gitu. Saya nggak bisa bahas kalau nggak diomongkan sama dia. Ya, pengamat itu kritik, semua kritik itu baik dan Tuh, kalau kritik itu baik, makanya kritik yang membangun teman-teman. Ayo, MBG itu seperti apa? Silakan typing, silakan buat viti-vitinya. Iya kan, suarakan itu gitu loh. Ini Pak Prabowo sudah sampaikan, kritik itu baik. bantu. Tapi ada orang yang kritik dengan niat motivasi yang nggak baik. Kalau saya Pak, kritiknya baik Pak. Kalau kritik baik saya tolong diterima Pak ya. Tolong diterima. Termasuk teman-teman saya yang ada di sini Pak. Semua mengkritik baik Pak. Baik. Ya. Kalau kritik baik itu ya diterima lah Pak ya. Ngerti nggak? Dia kritik justru untuk menimbulkan kebencian. Jangan benci dulu. Ini tadi ada yang benci. Jangan pernah membenci. Oke lah, legowo saja. Tapi kita membangun apa yang harus kita sampaikan kepada negara ini, gitu loh teman-teman. Atau kecurigaan atau kecemasan. Nah, ini menurut saya it's not good. It's not good. Ya kan? Satu, niatnya apa? Motivasinya apa? Ya. Kalau motivasinya evil, Buktinya anak-anak di pedalaman malah minta MBG disampaikan kepada mereka. Sampai sekarang ada yang belum dapat. Banyak bener itu, belum sampai itu. Aduh, dikasih uang saja lah kalau begitu. Saya berapa kali lihat MBG punya ponakan di Samarinda, bagus Mr. Z makanannya. Ya Bu Is, memang beda-beda ada ya. Kalau yang begitu mungkin jadikan referensi, tapi dari sekian banyak itu prosentasenya bisa kelihatan. Bukan hanya satu kan yang dinilai, ya enggak? Ini seluruh Indonesia, gitu loh. niatnya tuh niat jahat aja itu nggak baik. Ya ngerti nggak? Ya kalau kritikan berdasarkan suatu fakta, suatu fenomena itu baik, bagus. Contoh yang saya anggap informasi dari lapangan. Sugianto, kuenya dari ubi, anak tak mau makan. Yo, kalau dari ubi ya bikin gendeng. Seperti saya dulu dikasih makan telo terus. Jadi gendeng kayak gini nih. Gitu. Ya kalau perlu dikasih keju lah. Ini kalau telo terus ya ngeluh ya lah. Justru dari anak-anak. Suatu saat saya kaget itu. Tahun berapa? Mungkin 1 tahun yang lalu. Gitu. Saya dikasih lihat, Pak ini. Ada anak-anak di Nias, ini saya ingatin nama, ternyata baru saya tahu. Coba ada suaranya nggak? Dia teriak. Ini tunggu sebentar ya teman-teman, saya baca dari Encus. Niat memperbaiki gizi generasi penerus sudah baik, namun sistem sekarang saya